Hey para pecinta film tapi gak suka durasi lama, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Into the Dark Zone. Film ini dirilis tahun 2019 lalu, yang menceritakan seorang wanita kantoran yang terjebak di dalam lift bersama pria psikopat. Waduh, gimana ceritanya? Kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita diperlihatkan suasana kantor di akhir pekan yang sangat lengang. Terlihat ada seorang wanita yang bernama Jennifer, kita panggil Jen di sepanjang film nanti. Dia sedang chattingan bersama mantan tunangannya yang berada di luar kota. Dia berniat untuk menemui dan memperbaiki hubungannya lagi. Jen sudah menyiapkan tiket pesawat dan hadiah Valentine untuk pergi ke kota mantannya di New York. Setelah selesai chattingan, dia segera meninggalkan ruangan kantornya sambil membawa segenggam permen Fog untuk menuju lift. Sementara di toilet, terlihat seorang karyawan pria bernama Guy yang juga pulang terlambat. Mereka pun secara bersamaan memasuki lift namun di lantai yang berbeda. Akhirnya mereka bersama ada di dalam satu lift ketika sampai di lantai 42. Saat itu di kantor sudah benar-benar tidak ada orang alias hanya mereka berdua. Di dalam lift suasana canggung ditunjukkan karena mereka berdua tidak saling mengenal. Guy mulai membuka percakapan dan sedikit bercanda. Namun karena Jen merasa tidak mengenal orang itu, Jen lebih memilih diam dan menjawab seperlunya saja. Tak mau menyerah, Guy mencoba mencairkan suasana dengan menunjukkan coretan gambar di lift. Namun seketika itu, lift tiba-tiba berhenti dan mati secara mendadak. Guy mencoba menekan-nekan tombol agar lift bisa jalan kembali, namun gagal. Tak berhenti di situ, Guy mencoba sekuat tenaga membuka pintu lift dengan tangan kosong. Mereka juga melambaikan tangannya ke CCTV di lift, namun di ruang operator sudah tidak ada orang. Guy juga mencoba menggunakan HP-nya, namun karena mereka berada 4 lantai di bawah tanah, mereka pun kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Jen bertanya kepada Guy mengapa tidak ada seorang petugas keamanan yang standby di kantor. Jen khawatir dia akan terlambat menuju bandara untuk penerbangan ke New York. Setengah jam kemudian, Guy mempunyai inisiatif berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta bantuan. Dan Jen mengedor-ngedor pintu lift dengan keras. Namun usaha mereka sia-sia. Guy pun mulai mencari jalan keluar di atas langit-langit lift. Karena sangat tinggi, Guy meminta Jen menaiki punggungnya dan mencari jalan keluar. Namun saat Jen memukul lempengan besi di langit-langit lift, tangan Jen terluka. Dan Guy memutuskan untuk menyudahi usaha itu. Beberapa jam kemudian, Jen merasa pesawat yang akan ditumpanginya sudah berangkat. Guy mencoba kembali untuk menghiburnya. Melihat perjuangan besar Guy untuk mendapatkan perhatian Jen, Jen pun mulai membuka diri dan berkenalan dengan Guy. Beberapa saat kemudian, karena terlalu lama terkurung di lift, Jen ingin buang air kecil. Dia tidak dapat menahan rasa kebeletnya itu. Namun sisi lain Jen merasa malu kepada Guy karena bagaimana jadinya ketika pipis dilihatin langsung oleh orang yang tidak dia kenal. Guy menyarankan Jen untuk pipis di pojokan lift dan dia janji akan tutup mata, tapi tidak janji untuk tidak melirik. Jen menolak ide itu karena Jen tidak mau mengotori lift dengan air kencingnya. Guy pun menyarankan ide yang cukup lengkap. Dia menyarankan Jen untuk kencing di pojokan dan menggunakan termos airnya yang sudah kosong untuk dijadikan tempat air pipis Jen. Sekaligus dia berjanji akan menutup mata dan telinganya ketika Jen sedang pipis. Karena sudah tak mampu menahan kebeletnya, akhirnya Jen pun mulai akrab dengan Guy. Mereka mulai ngobrol dan saling bertanya. Jen bertanya kepada Guy tempat pengenceritan yang paling kotor yang pernah ia lakukan. Karena malu, Guy menyuruh Jen untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan itu. Dengan sedikit malu, Jen menceritakan dia pernah ngencerit dengan salah satu mantan pacarnya di perpustakaan kampus ketika dia masih kuliah. Giliran Guy menjawab, dia bercerita pernah minum-minum bersama pacarnya sampai mabuk dan melakukan proses pembuahan di dalam mobil sambil mengemudi. Guy dengan gugup menyuruh menghentikan pembahasan itu karena Guy mengaku sangat terangsang. Dia meminta maaf kepada Jen karena melewati batas perihal pembicaraannya. Namun karena Jen merasakan perasaan yang sama, dia hanya terdiam ketika Guy mulai mendekatinya. Dan terjadilah proses pembuahan mendadak di mana Guy menyuntikkan cairan soda putihnya dengan sekuat tenaga tepat di lubang serbaguna milik Jen. Setelah urat-urat tegang mereka mulai melemah, Guy mendekap Jen dan mengatakan bahwa dia mencintainya.
Namun Jen segera melepaskan dekapan Guy dan mengatakan bahwa Jen sangat mencintai mantannya dan menyuruh Guy untuk melupakan kejadian itu karena itu hanya pelampiasan saja. Waduh. Mendengar perkataan Jen, Guy sangat sakit hati. Guy kembali menekan Jen dengan menyuruh Jen untuk melupakan mantannya. Jen pun semakin kesal dan mengatakan kalau sudah keluar dari lift ini, lupakan semuanya. Aku akan kembali ke kehidupan normal bersama mantanku. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Setelah mendengar perkataan Jen, ekspresi Guy yang semula ceria dan semangat tiba-tiba berubah dan menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Dia mengatakan kepada Jen bahwa dirinya telah berbohong. Dia bukan salah satu karyawan di perusahaan itu, melainkan hanya petugas security atau satpam. Guy pun menunjukkan rekaman CCTV kegiatan sehari-hari Jen di kantor. Ternyata Guy sudah mengawasi Jen sejak lama. Dia melanjutkan bercerita bahwa tidak ada satu orang pun yang dekat dengannya di kantor karena dia hanya seorang security. Guy menjelaskan tentang kejadian terjebak di lift. Dia mengatakan kalau ini bukan kebetulan, tapi bagian dari rencananya untuk mendekati Jen yang sudah lama ia persiapkan. Dengan kesal, Guy menunjukkan kunci cadangan lift kepada Jen dan memasukkannya ke lubang kunci. Saat itu juga, Jen sangat kesal dan tidak menyangka dengan rencana pria gila itu. Jen mencaci Guy dengan sekuat tenaga dan berjanji akan membuatnya busuk di penjara. Dengan cepat, Jen mulai merebut kunci itu dari Guy. Pertikaian pun terjadi. Dan tiba-tiba tanpa sengaja, Jen mematahkan kunci lift itu. Jen pun dengan amarahnya yang meluap-luap menghajar Guy sampai terluka dan percikan darah pun memenuhi lift tersebut. Guy pun terkapar tak berdaya. Jen merasa kaget karena Guy tidak bergerak sedikit pun. Jen mengira Guy sudah mati. Pelan-pelan dengan gugup Jen mendekati Guy dan Guy pun memukul Jen hingga pingsan. Setelah sadar dari pingsan, Jen ketakutan ketika Guy membuka kotak Jen yang berisi hadiah untuk mantannya, di mana Guy dengan lancang memakai hadiah kemeja yang akan Jen berikan kepada mantannya. Kemudian Guy memaksa Jen untuk membuka hadiah kedua yang berupa cerutu lengkap dengan alat pengguntingnya. Guy pun mulai membakar cerutu itu sembari mengolok-ngolok Jen dan mengucapkan Hari Valentine kepadanya. Dengan keadaan seperti itu, Jen pun semakin ketakutan. Beberapa saat kemudian, Guy meminta maaf kepada Jen dan meminta Jen untuk berdamai dengannya. Namun, Jen diam saja dengan ekspresi semakin ketakutan. Beberapa saat kemudian, Jen melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya, mencari jalan keluar agar mereka bisa keluar dari lift. Guy meminta Jen untuk mendorongnya ke celah langit-langit lift. Namun Jen mengatakan bahwa dia tidak cukup punya tenaga untuk mendorong Guy. Dia meminta agar Guy saja yang mendorongnya ke atas. Setelah Jen berhasil berada di atap lift, Guy menunjukkan jalan keluar secara rinci agar mereka bisa keluar. Setelah mendengar penjelasan Guy, hal tak terduga terjadi. Jen meninggalkan Guy tetap di dalam lift, sementara dia lari dan mencoba mengikuti petunjuk yang sudah dijelaskan oleh Guy. Sebelum pergi, Jen menunjukkan jari tengahnya sebagai salam hangat kepada Guy. Dia pun kesal karena kebodohannya itu. Guy mulai mengikatkan sisa kain yang berada di lift untuk keluar. Guy pun berhasil keluar dari lift, sementara Jen yang sudah diikuti oleh Guy terus berlari untuk mencari pintu darurat. Setelah sampai di pintu darurat, Jen berusaha membukanya dengan tenaga yang tersisa. Namun, Guy berhasil meraih Jen dan mereka pun kembali jatuh ke dalam lift. Setelah Jen lebih dulu siuman, dia mencoba menyalakan cerutu agar alarm keamanan kantor berbunyi. Dirasa asap yang dikeluarkan cerutu sedikit, Jen membakar sebagian kain agar menimbulkan asap yang lebih banyak. Setelah Guy sadar, dia mengatakan, percuma melakukan hal itu karena alarm tidak akan berbunyi, malah kita yang akan basah kuyup. Lagi-lagi Jen menghajar Guy sampai tak berdaya. Kemudian Jen menyuruh Guy untuk mengakui semua perbuatan dan rencana jahatnya. Guy mengaku bahwa nama aslinya adalah John. Hal itu diabadikan oleh Jen untuk digunakan sebagai alat bukti. Waktu pun berlalu, hari Senin tiba, namun mereka tetap tak mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security teman John datang bersama pacarnya. Dia bernama Eddie.
Dia melihat keanehan. Tanpa sengaja Eddie melihat CCTV yang mengarah pada lift. Eddie terkejut melihat keadaan Jen dan John. Dia berusaha memanggil mereka melalui ruang monitor. Usaha itu berhasil. Jen pun melambaikan tangannya. Tak butuh waktu lama, Eddie bergegas menuju lift dan membuka paksa lift dengan sebuah linggis. Setelah terbuka celah kecil, John menarik Jen ke dalam. Jen pun menjerit ketakutan. Eddie kemudian langsung menaiki lift dengan tujuan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba kemudian John membawa Jen ke bagasi mobil dan kembali ke kantor untuk membuang mayat Eddie beserta pakaiannya ke dalam lift. Untuk menghilangkan jejak, John membersihkan diri, memakai seragam security dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. John menghapus semua rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak. Namun setelah akan keluar kantor, pacar Eddie memergoki John. Dan tanpa basa-basi, John pun menghabisi pacar Eddie dan membuang mayatnya di tempat yang sama bersama mayat Eddie. Setelah kondisi kantor dirasa aman, John membawa Jen ke tempat terpencil. John menyiramkan bensin pada tempat sampah untuk membakar Jen. Sebelum membuka bagasi, John berkata kepada Jen bahwa dia sangat mencintainya. Namun kita tak akan bersama, kata si John. Setelah membuka bagasi, John sedikit khawatir melihat kondisi Jen karena sepertinya Jen sudah mati. Setelah John mengambil tas Jen untuk juga ikut dibakar, Jen memukulnya sampai jatuh. Kesempatan itu digunakan Jen menuju kursi kemudi mobil dan menabrakannya ke tubuh John sampai John terpental ke tempat sampah yang sudah dipenuhi bensin. Tak perlu pikir panjang, Jen langsung membakar cerutunya dan melempar ke arah John. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.